Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu yang setia memberi kami napas kehidupan sehingga kami boleh menghirup udara segar di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur, tempat firman Tuhan bertumbuh untuk boleh menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis pada 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, jika selama ini sebelum jadi orang Kristen, jemaat adalah orang yang tidak mengenal Allah. Maka sekarang ketika menjadi pengikut Yesus, mereka diminta mempercayai satu kebenaran di dalam hidup mereka. Bahwa tidak ada lagi Allah kecuali di dalam Yesus yang menjadi pengantara dalam segala sesuatu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan bahwa keselamatan itu berlaku penuh pada semua orang ketika mereka percaya kepada Yesus. Dan rasa percaya itu harus berwujud pada iman dan dinampakkan dalam perbuatan, yaitu sikap taat karena Tuhan. Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nats renungan kita pada pagi hari ini, di mana Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Siapakah yang memerlukan tebusan ini? Salah satu orang yang memerlukan tebusan ialah seorang budak. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia sudah diperbudak secara rohani. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Semua manusia telah berbuat dosa. Rasul Yakobus juga mengatakan bahwa barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Manusia tidak ada yang sanggup menebus hutang dosa-dosanya. Hanya manusia yang tidak mempunyai dosa yang dapat menebus dosa manusia. Siapakah dia? Yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus sajalah satu-satunya yang bisa menjadikan tebusan bagi semua orang. Yesus memberikan nyawanya di kayu salib Golgota untuk menjadi tebusan bagi kita manusia yang berdosa. Di kayu salib itulah Yesus menjadi pengganti diri kita, yang seharusnya kitalah yang tergantung di kayu salib itu. Dengan pengorbanannya di kayu salib itu, Yesus juga satu-satunya pengantara, penengah yang esa antara manusia dan Allah. Adapun Allah kita adalah Allah yang esa. Demikian juga dengan Tuhan Yesus adalah esa. Karena Dia adalah Allah yang hadir sebagai manusia. Karena esa itu berarti Dialah satu-satunya Allah.
dan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Inilah misi Allah sehingga mengutus Kristus Yesus ke dunia, karena dialah satu-satunya penebus, pengganti, perantara manusia. Hanyalah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, Paulus menasihatkan agar kita menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yaitu untuk semua orang, untuk raja-raja, pemimpin-pemimpin kita, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Doa-doa yang kita panjatkan berisi tentang Allah yang menyelamatkan manusia berdosa melalui karya Kristus Yesus, sehingga dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang sebelum mengenal Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menjadi pengantara kami dan yang telah menyerahkan dirimu sebagai tebusan bagi semua dosa kami manusia. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih pada Allah yang Maha Esa. Amin.